Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan kegiatan seminar pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali saya Sony Indrawanto izinkan memandu acara seminar pada pagi hari ini. Kalau Ketum sudah pantun, kalau Pak BJ sudah pantun, maka saya juga tidak kalah pantun lagi. Makan buah leci, dibuang bijinya. Jangan lupa dikupas bersama kulitnya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat dan berbahagia. Amin. Ya, doa harus diamini. Kalau tidak nanti sakit, nggih, ingatan nggih. Baik Bapak Ibu, mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, mampu mencari ilmu tambahan bagi kehidupan dunia kita. Sebelum saya mulai pada pagi hari ini, beri tepuk tangan kepada kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Begitu juga yang ada di Zoom, semoga sehat Bapak Ibu. Kegiatan pada pagi hari ini adalah rangkaian HUT Yayasan Hang Tuah ke-78 dengan seminar membawa tema Kita Wujudkan Generasi Emas yang Berkarakter Pancasila dan berprestasi melalui seminar anti narkoba, anti LGBT dan pembelajaran deep learning. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Berbicara mengenai generasi emas, di tengah-tengah kita di bagian belakang sudah ada generasi emas Bapak Ibu. Ada yang tahu mengenai generasi emas? Ada yang tahu mungkin? Ketum? Ada yang tahu Ketum? Ya. Kalau ada yang tahu, Ketum akan kasih hadiah. Tidak ada yang tahu ya? Berarti saya yang dapat hadiah. Generasi emas adalah sebuah wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Kita tahu Bapak Ibu bahwasanya generasi emas ini tidak luput dari berbagai permasalahan. Permasalahan apa saja yang dialami oleh generasi emas? Yang pertama adalah kualitas pendidikan yang menurun. Yang kedua adalah narkoba, LGBT. Ketiga, stunting. Dan keempat, masalah kemiskinan. Lantas bagaimana generasi emas ini bisa lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi? Oleh karenanya Bapak Ibu, pada pagi hari ini sudah ada 3 narasumber hebat yang telah hadir. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Mari kita akan belajar bersama beliau. Saya akan undang beliau untuk maju ke depan dengan pantun. Izinkan saya Bapak. Ke puncak membeli kurma, jangan lupa membawa ikan. Kita sambut narasumber pertama. Inilah Bapak Putro P. Taruno, SPSI MSI. Tepuk tangan untuk beliau Bapak. Yayasan Hang Tuah. Yayasan Hang Tuah. Yayasan Hang Tuah. Nah, yang di Zoom siap semuanya? Belum ada suaranya. Yang di Zoom siap? Siap. Siap. Sudah siap yang di Zoom. Baik. Yang pertama akan dibacakan materi oleh Bapak Putro P. Taruno, SPSI MSI mengenai masalah LGBT. Berbicara mengenai LGBT, kita tahu ada bendera LGBT, pelangi, bukan pelangi di matamu ya Bu, kalau itu jamrut Pak ya. Jadi pelangi, mungkin banyak kita akan membahas mengenai LGBT ini karena tanpa kita sadari di sekitar kita terdapat banyak sekali jenis-jenis LGBT
yang mungkin bahkan di Indonesia ini sudah ada perkumpulan LGBT atau ada satu yaitu G Nusantara. Ini sudah terkenal luar biasa Bapak Ibu. Bahkan mereka memunculkan keinginan untuk pernikahan sesama jenis ini disahkan di Indonesia. Wah, ini tambah bahaya lagi. Baik, biar tidak lama-lama kami mohon untuk Bapak P. Putro Taruno untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Kedokteran. Sebelumnya perkenalkan Pak Putro, hampir 23 tahun di rumah sakit Bapak. Ya di sini ilmu yang saya dapatkan tentang LGBT. Di rumah sakit Pak Putro di Polipsikologi terkait dengan LGBT. Pak Putro ingin tanya, andai kalau uji itu ada diri kita atau keluarga kita, ini kan saya ajak berpikir empati, sehingga ke depan dengan melihat teman-teman kita, saudara kita yang LGBT, bagaimana rasanya? Dulu Bapak ngapunten, saya sebelum jadi konsultannya orang HIV/AIDS memandang teman-teman LGBT itu kayak seperti apa gitu. Atas kekurangan pemahaman saya ngelihat teman-teman yang masuk di kelompok LGBT itu mereka butuh pertolongan. Kalau Pak Putro ngenseling di teman-teman LGBT, saya berpikir itu masuk dunia lain. Betul. Yang tidak ada di pikiran kita, yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Jadi insya Allah nanti kalau panjenengan sudah dapat travel iminmu ini, menemui mereka itu tidak memandang sebelah mata. Insya Allah enggak. Mereka pun juga umat, dia butuh pertolongan kita. Dia minoritas, sehingga harus dia kecilkan. Saya masuk ke materi nggih Bapak Ibu, warna waktunya. Next. Nah, yang dimaksud LGBT, L-nya itu lesbian. Perempuan suka perempuan. Jadi orang nggak pernah, ih jijik Pak. Yang kedua, gay, seorang yang tertarik jenis kelamin, ya laki-laki, dia suka laki-laki. Orang bilang jeruk mangan jeruk. Nah. Yang ketiga, bisek, ya ketertarikan secara romantis, perilaku seksual atau ketertarikan secara seksual kepada laki-laki dan perempuan. Bisa laki, bisa perempuan. A, C, D, C. Loh betul Pak? Ngapunten Bapak Dani. Pak Putro di poliklinik ini yang lagi ngetren ini yang ini. Ibu-ibu konsul Pak Putro beberapa kali dalam 1 bulan itu. Suaminya itu ya suaminya, di luar ya punya suami. Laki-laki, gak bingung jenengan. Ada, aku mau selingkuh nanti dikatakan selingkuh, tapi ya kalau aku nggak selingkuh, aku nggak dapet apa-apa. Bingung toh? Nah, jenengan pun rasakan itu. Yang terakhir, ini transgender, mengacu kepada identitas gender seseorang yang terkait dengan jenis kelamin biologis diperoleh sejak lahir. Ada faktor bawaan genetik. Ini yang Pak Putro selama ini jadi konsultan itu untuk memperbaiki. Dan ini Pak, ini sulit karena genetiknya sudah beda. Salah bayangan gitu loh. Paham nggih? Ya. Cowok tapi rasane cewek, cewek tapi rasane cowok. Jenengan kalau panggil tiang ngoten niku pripun? Ya Allah Pak, sedot WC kan gitu. Nggih. Saking lamanya Pak Putro ngapunten nangani anak ini Bu, di Surabaya itu tahu tempat-tempat dia nongkrong. Masuk Surabaya mana bisa aman, ndak aman. Di waru sini jenengan konangan. Wis jangan diceritain nanti waktunya habis. Next.
Nanti aja. Bapak Ibu, coba runtuhnya suatu bangsa, runtuhnya suatu negara ada 3 hal ini. Sebenarnya ngapunten Bapak, materi ini pas dan cocok. Pas dan cocok. Sara, ya. Runtuhnya suatu negara karena sara, suku ras dan agama. Lah Bapak beliau ini yang nanti mengupas. Narkoba nanti dari BNN. Lah Pak Putro bagian yang LGBT. 3 hal ini tersajikan di suatu negara akan hancur. Pasti. Ya. Makanya Bapak Ibu pendidik dan adik-adik kita, ayo bagaimana supaya kita, kerabat kita tidak terpapar ini. Next. Bapak Ibu sekalian, jenengan pasti pernah mendengar fenomena gunung es. Melihat itu, ada suatu gunung es yang di lautan yang tampak itu atasnya kecil saja, tapi di bawahnya melebar dan membesar. Nah ini, LGBT ini sudah mulai seperti ini. Pak Putra minta pendapat panjenengan, bagaimana caranya menurunkan fenomena gunung es di tengah laut? Pripun carane? Ada masukan buat Pak Putra? Gimana? Apa orang LGBT itu dijejer, diberondong? Pripun? Pripun? Ayo, pripun Bu? Punya pendapat bagaimana menurunkan gunung es di tengah laut itu? Apa gunung esnya ini itu dipanggilkan KRI dibom? Belum, nggak bisa. Yang menjadi akar permasalahannya apa? Bukan yang paling bawah, betul. Yang jadi akar permasalahannya apa? Karena suhunya dingin. Sehingga kita berpikir bagaimana menghangatkan air laut itu. Mungkin enggak dikomporin? Enggak. Salah satu Bapak Dhani ngapunten ini terjadi, inilah edukasi belajar tentang HIV ini menghangatkan para kerabat kita, adik-adik kita yang teman-teman yang milenial itu. Adanya edukasi, ini penting. Pak Putra jadi psikolog, jangan percaya anak kita itu di rumah baik-baik. Jangan. Saya tidak ngajari paranoid jadi psikolog, tapi jenengan harus waspada. Berapa kali Pak Putra nemukan itu? Jenengan yakin anak-anak kita itu mampu mengendalikan gadgetnya? Padahal itu masuk dari itu. Next. Nah, ini yang terjadi LPG. Jeruk makan jeruk. Ya. Terong makan terong. Lemes. Next Mas. Ya. Faktor terjadinya LGBT. Ya, ibu-ibu pendidik, anak-anak didik kita diingatkan itu. 1, faktor kecerdasan intelektualnya, faktor kecerdasan emosionalnya dan spiritualnya. Ya. Yang kedua, faktor lingkungan dan pergaulan, ini yang bahaya. Makanya Pak Putra sampaikan, Bapak Ibu yang punya anak remaja, pengawasannya melekat, waskat. Kamu berteman dengan siapa? Siapa temanmu? Karena kita enggak bisa membendung anak-anak itu pakai gadget itu. Pasien Pak Putra gara-gara gadget, dia masuk komunitas, jadi dia homo. Ada salah satu SMA di Surabaya sana, orang tuanya menyampaikan,
anak saya Pak. Mah, aku sudah kelas 3. Aku mau ke Bandung menemui teman sosmed saya. Ngapain? Enggak perlu diantar. Ibunya penasaran, ada apa anak ini kok seperti tiba-tiba perilakunya berubah. Anaknya tidur, Bapak Ibu, gadgetnya diambil, dibuka, enggak bisa. Akhirnya pakai tanggal bulannya masuk, di-scroll, cowok ini. Adanya cowok sama cowok bilunya sayang, ibu redek Bu. Cowok sama cowok ngomong sayang, scroll lagi scroll. Ada cowok sama cowok ciuman, tuamber redek lagi Bu. Betul itu. Terakhir, ayo kamu tak tunggu di Bandung, kamu akan saya puaskan. Ibu yang geblak. Saya bilang, anakmu dalam bahaya, masuk hospiti. Gimana caranya anak ini ketemu Pak Putro? Ketemu di klinik, anaknya saya panggil, Pak Putro udah ngeliat casingnya, ini udah larut. Ya. Kamu sudah pernah, maaf ya, seks bebas? Pernah. Suka laki perempuan? Dua-duanya, wah berarti kelas B dia. Kelas B tadi Bu, yang bisek. Ruwet sampean ketemu ACDC. Ini lingkungan Pak, jadi lingkungan itu sangat paparannya dengan anak-anak. Dengan temennya yang di baik hati, itu ada di SMP itu, SMP kelas 1 itu. Ya. Bu guru BK-nya Bu siapa itu, telepon Pak Putro, geser RSAL lah bilang gitu. Tanya Bu, nggih Pak, saya berikan kepala sekolah kalau ada putra-putri jenengan ruwet, enggak ngatasi sekalian. Nah ini, Abah Hadi ini sudah pernah. Maksudnya mengantarkan. Mengantarnya muridnya, bukan Abah Hadinya. Jangan salah saya loh ini. Yang kedua, faktor bawaan. Ya. Ini yang Pak Putra katakan transfer gen yang berbeda. Yang terakhir psikologis, trauma karena kekerasan. Ya, maaf ada di salah satu lembaga atau pondok digerayangi sama gurunya, enggak bisa dia. Mau apa? Jadi Bu, saya ingatkan seperti itu. Next. Analisis rentannya pelajar terjangkit perilaku LGBT sebagai akibat perkembangan teknologi. Ibu Bapak, ya bukan yang anak SMP ini, perkembangan manusia itu dari awal, kalau dari awal salah, terbawa salah. Badan WHO menyampaikan tentang HP. Tidak mampu mengendalikan HP-nya, tidak mampu mengendalikan dirinya, satu lagi antisosial. Dia tergolong gangguan jiwa. Dan ada, kita ngeliat anak main HP, ngegame gini, enggak mau, banting. Ya. Kemana-mana, tempat tidur bawa HP, kamar mandi bawa HP, ibu-ibu kalau bapaknya di kamar mandi bawa HP, jenengan inceng, bahaya itu. Mesti ada yang disembunyikan. Ya, gangguan gadget diawali dari situ. Apalagi ibu bapak yang loman tidak punya disiplin. Ya. Wifi-nya los. Saya yakin jenengan kalah pinter karo anake. Nggih mboten? Nggih. Terjadi pasien Pak Putro. 5 tahun izin anak SD sudah gangguan konsentrasi. Nah, dia di depan saya, ibunya, bapaknya, anaknya di tengah. Matanya enggak fokus lihat sana, lihat sini, dia bilang gitu. Data ada di saya. Mas, namanya siapa? Sang anak 5 SD itu nyikut ibunya. Mama yang jawab, mama yang jawab. Adik kamu yang ditanya, mama yang jawab. Bapaknya meneng. Ya Ibu, teman-teman empati dengan cerita Pak Putro, jenengan nanti akan bisa mengevaluasi secara psikologis. Yang kedua, sudah kelas 5 namamu siapa?
Mama rek dijawab itu loh mah. Adik, mama aja yang jawab. Matanya gini dia sudah. Kedua kali, ketiga kali, ayo siapa namamu? Jawab Bapak. Di situ kan ada tulisannya. Coba bayangkan anak SD. Ya ditanya namamu siapa? Di situ kan ada tulisannya. Dah 3 kali Pak. Pak Putra ya harus ngelus dodol iki. Aku kudu kena kowe. Akhirnya yang keempat Mbak Nini. Mbak Nini tetangga saya itu. Ketemunya di sini. Yang keempat, ayo ganteng, mau jawab, tak kasih HP, boleh keluar. Namamu siapa? Apa jawabannya Bapak? Om gak bisa baca ya? Alhamdulillah. Ini Pak Putra gak ngurangi, gak menambahi. Begitu saya tanya, tak iming-iming nanti setelah jawab bawa HP. Jawab, namamu siapa? Om gak bisa baca ya? Alhamdulillah. Ini HP-nya, main Bu. Pertanyaan saya pada audien gini, apa pendapat jenengan terhadap anak itu? Pripun Bu? Pendapat jenengan dengan anak seperti tadi, pripun Bu Rama? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, wis apa? Ada yang bilang enggak sopan. Maaf Pak Putra, anak saya enggak punya aturan. Ya jelas aku no. Ya jelas. Apa Pak Putra tanya? Ibu, Bapak ibunya beliau. Sudah tahu? Ya. Sinetron pendek ini tadi, apa pendapatnya? Nangis ibunya, Bu. Ya Allah, Bu. Sebenarnya Pak Putra menanyakan seorang psikolog, yang salah ini anaknya atau orang tuanya? Yang keras, anaknya apa orang tuanya? Nah, yang dikonsul itu anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Ya, nanti ada pembelajaran menghiasi, di materi ini menghiasi kertas putih. Nanti jenengan kan kroso. Oh, tiba ning ini ya. Nah, itu. Next. Ya, 3 aspek yang harus diketahui. Pemahaman peran gender ini penting Bapak Ibu. Penting mulai kecil perannya. Pak Putra, seperti tadi aku awal tadi ada di SD. Kelas 1 Pak Putra ngetres izin. Saya ngevaluasi dari hasil gambarnya bahwasanya anak ini ada cenderung cowok, cenderung feminin. Ibu putranya cenderung seperti ini sehingga memperlakukan dia peran gendernya ya seperti yang sekarang. Kalau cowok ya bal-balan, ya tinju. Itu enggak. Dia kelas 5 pakai sepatu jinjit ibunya. Ya, pakai slayer jentat-jentit. Nah. Pripun ibu anak tunggal Bu. Ibunya itu hanya sayang. Timbangane nangis, timbangane rewel, timbangane dolan. Enggak ada ketegasan di situ. Enggak ada disiplin. Ya, cerita ini akhirnya hampir 15 tahun ada seorang ibu telepon Pak Putra. Ini Om Putra ya? Nggih Bu. Ibu tahu dari mana? Saya tahu dari hasil tes psikologi. Bapak dulu Pak Putra suka ngetesi di yang tua ini. Nggih Bu, ada yang kepala sekolah, mungkin ada yang kenal Pak Putra. SD, SMP, SMA. Gitu. Begitu Pak Putra sudah masuk di poli, ya gak bisa kemana-mana. Kembali karena itu, ibunya cerita datang. Pak anak saya Pak, gumbulan nih lanang tok, wedok gak ono. Cowok ada gak ada tanya cowok. Udah kalau masuk kamar itu wis cekikian gak ero. Gak berani Bu. Cerita. Sekarang anak itu lulusan PIP. Sekarang praktek layar di kapal pesiar. Waduh iki entek-entek iya. Betul benar. Lho entek-entek iki. Anaknya sekarang mana Bu? Layar. Nanti 4 bulan datang saya bawa ke Om Putra. 4 bulan dibawa ke klinik saya. Tak lihat, wis jadi. Lho nggih Bu. Pak Putra ini dan teman-teman perawat dokter itu tahu bisa mengendus laki-laki ini iso terasa itu karena sudah pengalaman Bu. Sudah pengalaman. Dandanane bapak potongane ya, cara membawa buku itu beda.
Yang orang Surabaya kalau mencari tempat nanti tanya Pak Putro tahu. Nggih, sampai apal. Karena saya masuk di komunitas itu. Saya di komunitas waria punya. Saya Bu kalau di Wonokromo itu Bu nggih pernah jalan sama nyonya saya. Ada bencong-bencong namanya Mbak Deni. Om Putro, kumpulane papamu mau darek. Asli itu. Nanti kalau jenengan di Surabaya cari teman-teman gigolo, ya itu loh Bu di Pattaya, di Monkasel Bapak, ada kali yang sebelah sana. Nah, kalau orang-orang kayak Bapak Hadi masuk sana, jadi rebutan dia. Cocok ini, cocok pokoknya, gede dukur gitu. Gitu nggih Bu. Next. Yang kedua, pendidikan seks. Ibu-ibu yang seusia dengan Pak Putro, ngapunten saya tanya, waktu panjenengan menstruasi itu umur piro, kelas piro? Kelas SMP, SMA. Sekarang kelas 4 Pak. Coba bayang nih, kalau Bapak anak-anak kita itu tidak pernah diedukasi, jujur saja pendidikan seks di adab kita itu ditabukan. Leres napa leres? Betul. Anaknya sudah mau masuk menstruasi nggak ada edukasi. Nanti kamu akan stase-stase ini. Begitu menstruasi anaknya teriak-teriak. Ma kok metu kecape ma, metu kecape. Nah, dimasak be. Coba juga gitu. Di saat dia mimpi basah, apa yang Anda berikan? Putra-putra jenengan waktu laki-laki, anak laki kita pernah sampaikan, Mas nanti mimpi basah itu terjadi ini, enggak pernah dijadikan, dia mimpi basah. Loh kok udan, loh kok deres, bingung jenengan. Ini bahaya. Lah dia nyari sendiri di HP, hancur. Ya, masa pubertas, perkembangan alat produksi, karena anak-anak seusia SMP itu anak-anak kepelengkang, tidak percaya diri, mana yang harus saya penuhi. Mengenal sistem reproduksi dan kesehatan produksinya kita perkenalkan. Ya. Mas, sudah menstruasi itu tandanya, adik kalau sudah menstruasi itu tandanya kamu sudah seperti ini, enggak boleh lakukan, itu harus ada gambaran Bu. Kalau enggak, dia cari sendiri, gitu loh. Pengenalan tentang penyakit menular. Kamu kalau seperti ini, seperti itu. Anak SMA itu jujur aja cowok cewek normal itu pasti nonton film Blue. Enggak nonton malah enggak normal. Tapi hanya untuk diketahui. Cuman kadang-kadang mereka tidak mampu mengendalikan sehingga bolak-balik nang jeding sangune sabun. Next. Dampak perkembangan teknologi lah di sini loh Bapak. SMA Hang Tua ini harus diperkuat. Tadi saya sebelum masuk sini kita bincang-bincang, Hang Tua ini yang diunggulkan apanya? Disiplinnya. Dibanding dengan lembaga yang setiap lembaga mempunyai spesialisasi sendiri-sendiri. Hang Tua ini di disiplinnya, hierarkinya itu jelas. Ya. Kepercayaan nilai sikap dengan dampak teknologi, pandangan terhadap dunia tentang organisasi. Ya. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Hadi harus tegas. Ya. Kayak kemarin yang di SMP itu saya bilang sudah enggak bisa tolerir, keluarkan saja. Karena kan itu. Next. Dampak yang akan terjadi jika melakukan penyimpangan LGBT. Ini yang tidak, monggo Ibu, yang tidak dicermati antara orang tua dengan anak didiknya. Ya. Salah satunya dampak kesehatan. Di sana ada kanker anal, dubur, mulut, bahkan sampai HIV. Pak Putro ngapunten Bapak, di poliklinik Pak Putro ada seorang anak SMA hijab bagus, tapi
dapat rujukan dari kulit kelamin. Saya baca resumnya, ternyata ini anak, maaf nggih, kelaminnya sudah amburadul. Saya lihat, lepas minta tolong hijabmu lepasan. Dilepas rambutnya abang hijau kuning. Padahal dia di rumah panggilannya Bunyai. Nak pondokan. Ya, Pak Putra saya menyampaikan, agama dengan mental itu berbeda. Harapannya kalau agamanya baik, mentalnya baik. Atau sebaliknya, kalau mentalnya baik, agamanya baik. Ternyata enggak juga. Makanya itu kita harus waspada sebagai orang tua. Ya. Yang kedua, dampak sosial. Perilaku LGBT ya, akan mendapatkan stigma dan diskriminasi. Pasti itu disisihkan, dihindari. Apalagi kalau dia sudah nyandang virus HIV. Wah, coba dibayangkan, mumet virus HIV. Ya. Betul. Dampak pendidikan, sudah pasti dia keluar dari situ. Kalau dia kita pertahankan, akan jadi virus di teman-temannya. Bukan kita tidak mau, kita tetap berikan kesempatan, kita benahi. Tapi kalau dia tidak mau berubah, harus kita spesialkan, bukan tidak suka. Ya. Karena terkait dengan LGBT itu riskan. Selama ini satu ruangan pasti insya Allah sama dengan Pak Putro. Kalau melihat anak LGBT pasti pikirnya negatif. Nggih mboten? Betul. Itu Pak Putro dulu rasakan. Dulu Pak Putro kalau ngelihat orang HIV itu intipin rokok. Nggih Pak, ngapunten. Begitu saya dalami, ya Allah, karena HIV dia masuk surga. Mau saya ceritani? Karena HIV dia masuk surga. Ada pasien saya, cowok dan cewek sudah menikah tapi tanpa restu orang tua. Ceweknya, cowoknya kuliah negeri semester 7 keluar, tidak bekerja. Ya. Menikahi perempuan yang sudah stadium 4, sudah bukan HIV, sudah AIDS. Badannya sudah melenyok-melenyok, Pak. Dinikahi dengan cowok itu. Ini terkait dengan intelektual. Dinikahi. Sampai saya bilang, Mas, gue gak ngini ta. Terus saya bilang gitu. Jejeran laki-laki berapa suruh tanya, mau menikah dengan orang AIDS? Mau? Ibu mau punya menantu AIDS? Gak mau. Dia sudah nikah resmi dengan wali omnya. Jadi dia masuk rumah itu orang tuanya cukup sampai di pintu, jangan diteruskan masuk, dipel Pak. Sampai segitunya. Nah, sehingga cowok ini saya tanya, apa sih Mas hebatmu di mana? Kok berani menikahi perempuan yang sudah AIDS, sudah stadium 4. Imunnya itu 35, normal 400, sudah banyak bercak Pak. Mulutnya kandidiaksis, banyak jamurnya. Orang bilang pasti bablas. Tapi dengan dinikahi cowok ini, semangatnya diterima Bu, bangkit Bu, bangkit, 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 sehat lagi, normal. Keren toh, sampai saya ngapunten Pak, ya Allah, kau turunkan malaikat untuk membantu perempuan itu, yaitu wujudnya. Ini dua insan aman bagi saya, sudah pasiennya Pak Putro, tapi sing cowok ini kamu jangan coba-coba, jangan dilepas kalau nggak mau tertular. Yang nggak dilepas itu alat pengamannya. Nggih, suami istri pakai apa? Pakai apa? Nggak apa-apa nara cili, kondom. Nah, ini dikasih dengan LGBT. Kondom itu diciptakan bukan untuk pencegahan HIV AIDS. Tapi kondom itu untuk KKB, sehingga pori-pori kondom masih lebih besar dari virus itu. Jadi masih bisa memungkinkan tertular.
Amen pasien saya, Bu. 1 minggu berikutnya Bapak, ada seorang bapak-bapak nemuin Pak Putro. Aku pengen ketemu Om Putro. Saya ingin diskusi, perawat saya bilang, Om ada konsulan, siap, jam 1. Begitu sana dia mengenalkan, saya orang tuanya anak laki itu. Dia memperkenalkan, saya sudah haji 3 kali. Cerita, aku kepingin anakku bisa cerai. Terus saya tanya, Pak, lu jenengan ngaji di mana? Sing ngajari guru ngajimu sopo? Kok berharap perceraian rumah tangga orang? Tak balik, Pak. Gimana kalau tak tunggu janda istrimu? Wah, ya enggak gitu, Pak. Jadi Bapak itu, ya apa caranya anak bisa-bisa? Enggak bisa. Anak itu sudah bilang, saya enggak akan pulang. Bapakku itu memang orang tuaku Pak Putro, tua usianya tapi berpikirnya kosong. Itu Bu. Ini yang saya tangkap pasien saya ini anak superior. Superior itu di luar norma, ya dia berkebutuhan khusus. Sehingga kalau kita berpikir nggak mampu ke sana. Nah, sehingga cerita bapaknya nangis-nangis, tak kasih tahu, Pak, ceritanya anakmu seperti ini. Kalau saya tanya, Mas, coba aku cerita Nono, apa hebatmu berani menikahi perempuan itu? Dia jawab, Bu. Saya tanya dulu sebelum saya jawab, oh Putro agamanya apa? Islam. Kita sesama muslim. Dia bilang gitu. Saya sadar menikahi perempuan ini, saya sadar akan dikecilkan, saya dikeluarkan dari anggota keluarga. Orang bilang kayak Om Putro saya gini tuh semuanya. Saya jawab pertanyaan, kenapa saya mau menikah dia? Dia jawab dan saya kempes. Dia jawab, saya tenang. Kenapa saya mau menikahi perempuan itu? Karena sesama umat. Astagfirullahaladzim, Bu. Nangis saya. Masih ada orang-orang yang mau menerima tentang itu. Yang kedua, andai kali itu yang kena saya atau keluarga saya, subhanallah. Dia bilang, Bapak, ya Bapak nangis, ya Allah Pak, aku yang salah. Aku tidak bisa memahami anak saya. Anak-anak salah itu benar atau salah itu panjenengan sebagai orang tua ada andil di situ. Ibu, singkat cerita, anak itu istrinya yang sudah seks bebas tadi, terkaitan dengan LGBT tadi, dia normal lagi tapi tetap HIV, tapi disokong dengan suami ada, tetap sehat. Sekarang buka kafe. Next, Mas. Mohon izin Bapak, waktunya Ya. tinggal 1 menit. Ya, kurang? Siap 1 menit Bapak. 1 menit. Nah, ini pola asuh. Cara pencegahannya, Bu, pola asuh orang tua. Cara mendidik anak-anak kita. Bukan setelah remaja ini. Anak remaja ini karena sudah coret-coret panjenengan. Gitu. Yang kedua, menjaga pergaulan di lingkungan sosial. Diawasi betul. Jangan percaya dia sama baik-baik aja. Ya memang baik. Pasti ada klunting sehingga baik. Diantisipasi. Yang ketiga, menutup segala celah pornografi, misalnya pakai gadget, orang tua harus aktif dalam hal ini. Sayang panjenengan yang berlebihan itu menjerumuskan. Diingat-ingat, kita orang tua sayang yang berlebihan itu menjerumuskan. Mendidik itu dari tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, diadakan penyuluhan mengenai LGBT seperti ini. Ya. Berikutnya, undang-undang yang jelas. SMA Hang Tua 2 terdeteksi LGBT, aturannya seret keluar. Kalau enggak gitu dia akan coba-coba. Gimana? Karena udah masuk 1 itu virus Bapak, kemana-mana itu nanti. Yang berikutnya diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT. Diadakan edukasi dampak psikologisnya. Terpapar LGBT, wassalamualaikum. Next Mas, yang terakhir ini ya. Yuk next. Nah ini pesan Pak Putro.
kita sebagai pendidik itu bukan hanya guru, orang tua di rumah itu pendidik yang hebat. Guru yang hebat adalah orang tuamu. Kenapa seperti itu? Insya Allah orang tua itu nggak akan menyesatkan anaknya. Ya, teori tabula rasa mengatakan sehelai kertas putih, keyakinan kita menyampaikan suci dan fitrah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, anak-anak kita lahir di dunia ini berkehendak enggak? Tidak toh? Gak iso milih toh? Lek iso milih anak-anak kita, saya yakin gak milih sampean. Gimana? Sama bumil-bumil itu kan berkehendak gak milih anaknya? Enggak, kalau milih bisa milih aku hamil koyok lahir avatar. Wah, oke. Gak berkehendak. Makanya anak itu adalah amanah titipan dari Allah. Ayo kita orang tua yang kemarin dititipkan ke orang tua kita, saatnya kita memberi kebaikan. Kertas putih ini tadi, ya permainan arah mata angin. Ibu nanti bisa bertanya Pak Putro. Kalau anak itu diharapkan yang berlebihan, le sing pinter, sing cerdas, menilai pinter dadi dokter, le bodoh dadi psikolog, telaga kok. Telaga kok. Ya, harapan yang berlebihan dan perlindungan yang berlebihan dibantu, ditolong. Ibu putranya bisa naik sepeda, bisa Pak Putro, tapi tak gandoli, gak tega, yuk jenenge gak entos. Gak tega toh, kok naik nabrak. Ya, jangan terlalu ini. Bisa pakai sepatu sendiri, sowen Pak gawe noai. Ibunya gak mentoloan, ibunya gak tegoan. Ya itu tadi, tidak mendidik. Dampaknya. Nah, harapan berlebihan, perlindungan berlebihan, dia akan tumbuh kepribadian penurut. Suka enggak punya anak nurut? Bu guru suka enggak punya anak nurut? Suka. Dalam duduk manis, diam. Mau meneng kabeh. Nurut apa? Apa ibu kaget ini? Berdiri guru tuh. Nurut itu kalau masih anak-anak cocok. Tapi kalau sudah mengalami remaja, SMA, jenengan kesusahan. Gak dikongkon belajar, gak mau belajar. Ya, hanya nurut aja kayak robot. Konsepnya. Hah? Berikutnya, dilindungi dan dibiarkan. Anak-anak sekarang kan cenderung dibiarkan, timbangane nangis, timbangane gegeran, timbangane minggat, jaluk apel gak ditukokno. Dilindungi, dibiarkan, sehingga akan tumbuh kepribadian warna kertas putih, jadi menjadi anak manja. Tahu manja Ibu? Manis jaluan. Iya, Pak. Makanya bapak-bapak yang hadir di forum ini saya minta jangan pernah mendidik istrinya manja Pak Ustadz. Iya jangan. Coba anak manja itu usianya 2 jam. Nanti kalau ibu ikut ibu ke mall gak boleh minta apa-apa loh. Gak boleh udah siap Bu, betul? Iya Bu, swear. Kira-kira budal neng mall Mbak Nini jaluk enggak? Jaluk. Gitu Pak, dan jual lo neng gone mall tahu main aduh, mau minta mah diodol-odol. Diberikan mobil-mobilnya, sep, terkonsep pada sia. Nanti kalau minta enggak diberi, gulung-gulung lagi. Ingatan, gitu Pak, makanya sama ibu-ibu nyonya kayak gitu, sudah tegas gak usah manja. Kalau KTKI nyonya gulung-gulung cilaka. Dibiarkan ditolak, di sini konsep anak nakal. Coba perhatikan, anak-anak nakal di posisi ini. Tetangga kita, anak-anak kita di sini. Karena sang pengasuhnya sudah gak direken, dinjarno. Dia cari perhatian di luar. Yang terakhir, harapan yang berlebihan dia ditolak. Dia akan merasa sia-sia. Udah lama sudah enggak ada gunanya hidup di dunia ini. Kembalikan saya ke asalnya. Yus gak cukup. Pasti ibu nanti akan bertanya di materi tentang ini. Ini mencegah untuk HIV AIDS itu di sini Bu. LGBT itu di sini. Di rumah seperti yang saya katakan tadi. Orang tuanya. Mungkin itu materi dari saya. Kepanjangan saya Cimai Martel. Ngapunten Bapak Ibu kalau ada tutur kata yang sudah berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.